Kali ini saya akan ajak kalian ke Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan julukan Paris van Java, yang artinya Bandung, juga Jawa. artinya ada kemiripan antara Paris dan Bandung. Apakah itu? Apa karena Bandung punya bahasa yang sama sulitnya untuk diucapkan? Cium bulu, cium bulu. Hah? Cium bule, uit. Atau mungkin memang karena Paris, kota yang macet. Julukan Bandung Lautan Api tak berarti kota ini panas. Suhu udaranya selalu sejuk, dikelilingi pegunungan, dan menjadikannya selalu jadi daya tarik bagi wisatawan, mahasiswa, maupun politisi yang butuh batu loncatan. Namun, kota dengan gaya hidup modern dan budaya pop yang begitu kuat ini menyimpan jutaan sejarah untuk bisa kita lihat lebih dalam. Dalam acara Wonderful Indonesia. Perjalanan ke Bandung dari Jakarta dapat ditempuh selama 1 hari 12 jam dengan berjalan kaki. Kamu bisa memilih opsi lain seperti kuda atau jet pribadi, atau seperti saya yang memilih naik kereta api supaya bisa makan ciomi. Well, banyak cara menuju Bandung, dari jalan kaki sampai naik kereta. Tapi kalau ini semua masih terasa mahal buat kalian, sepertinya kalian bukan butuh jalan-jalan, tetapi nambah penghasilan. Sesampainya di Bandung, saya langsung menemui teman baru saya. Sebelumnya, kami berkenalan di forum jual beli musang di Facebook. Dia warga asli Bandung. Selamat pagi. Pagi, Betul dengan Kang. Dilan. Oke. Dilan tahun berapa ya? 90, 91? Kalau aku, Dilan tahun 98. Karena aku Gen Z yang lahir pas kerusuhan, nggak semua orang kuat, biar aku aja. Oke, Kang Dilan Namaku Dilan Pengadilan. Pengadilan, baik. Kita kan jalan-jalan ke keliling Bandung ya, Kang ya? Oh siap, Terima aku kasih. akan nganterin kamu keliling kota Bandung. Oke, terima kasih. Ayo. Ini jauh, hanya di Rihana juga loh. Dekat loh. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah pertemuan internasional yang diadakan pada April 1955 di Bandung, yang dihadiri oleh 29 negara dari 2 benua. Konferensi ini dikenal sebagai momen kelahiran gerakan non-blok dan simbol bangkitnya suara negara-negara dunia ketiga. Ada sebutan negara-negara dunia ketiga. Apa yang dimaksud dengan negara-negara dunia ketiga, Prof? Jadi sebenarnya itu kejadiannya pas lagi Perang Dingin tuh. Maka waktu itu ada dikenal negara dunia pertama itu adalah blok barat. Misalnya kayak Amerika, Eropa tapi yang sebelah barat. Dan ada juga orang mengenal negara dunia kedua. Nah itu sebaliknya itu kayak blok timur. Nah itu kayak Uni Soviet, Cina dan seterusnya. Dan itu juga dibedain berdasarkan ideologi mereka tuh. Kalau blok timur itu berarti ideologinya adalah sosialisme, dan dunia barat berarti ideologinya adalah kapitalisme. Ada tuh yang mereka nggak mau ikut-ikutan, nggak mau ke blok barat, nggak mau ke blok timur, dan juga nggak mau ngambil sosialis dan nggak mau ngambil kapitalis. Nah, kalau bukan dunia pertama dan negara dunia kedua, berarti dia negara dunia ketiga. Berarti seperti anak broken home yang orang tuanya bercerai dan dia memilih untuk nggak ikut bapak atau ibunya ya? Di dalamnya tersimpan dokumentasi, artefak, dan rekaman peristiwa saat konferensi terjadi. Disinilah ke-29 negara berdiskusi untuk memperkuat solidarisme di antara mereka. Konferensi ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas antar kawasan, menolak kolonialisme dalam segala bentuknya, dan membangun kerjasama yang adil di tengah ketegangan Perang Dingin. Konferensi ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas antar negara-negara yang hadir, di mana mereka bersepakat untuk menolak penjajahan dalam bentuk apapun, apalagi di tengah Perang Dingin yang sedang terjadi. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa rapat akan lebih efektif tanpa kehadiran Amerika dan Israel. Nah, 29 negara yang nanti akhirnya dikenal sebagai negara goblok itu, Non-blok. oh, non-blok. Non-blok. 29 negara non-blok. Artinya kan mereka negara yang memilih untuk tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur. Benar.
Tapi kenapa sekarang mereka malah tunduk di bawah PBB, padahal PBB itu anggota tetapnya adalah negara-negara blok barat dan blok timur. Karena mereka yang buat PBB, makanya ya mereka jadi anggota tetap. Ya tapi kan kita kenapa nggak bisa bikin aliansi sendiri aja? Toh kita udah bisa bikin konferensi besar saat itu. Kan tinggal bikin aja satu kelompok baru seperti UN, cuman kita nggak usah nge-invite Amerika sama Israel. Ya nggak semudah itu sih. Ya kemerdekaan juga nggak mudah kan, tapi terbukti kita bisa nyatuin dari Sabang sampai Merauke. Ini kan tinggal menyatukan dari Maroko sampai Merauke. Aku ke WC dulu. Sayangnya, sejak pertemuan bersejarah itu, ada satu negara yang belum juga meraih kemerdekaannya. Jangankan merdeka, hingga hari ini, genosida masih berlangsung di sana. Mereka yang dulu bersatu di sini untuk menolak kolonialisme, nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk membuka satu pintu saja, mereka masih butuh izin dari negara yang tak pernah hadir di Bandung saat itu. Mereka yang dulunya bersatu di sini untuk menolak kolonialisme, nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk membuka satu pintu saja, mereka masih perlu izin dari negara yang tak pernah hadir di Bandung saat itu. Kang Dilan kok ngerti banyak soal sejarah sih? Dulu waktu SMA anak IPS. Aku mah dulu mah anak motor, Kang. Vroom 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 vroom. Anak SMK. Tidak hanya museumnya yang bersejarah, desain jalan dan bangunan di sekitar kota Bandung pun masih mempertahankan bentuk asli dari zaman Belanda. Tak heran jika kawasan-kawasan seperti ini pun menjadi destinasi wisata. Masyarakat datang ke sini untuk berfoto, bercengkerama, dan melakukan banyak aktivitas yang dulunya tidak mungkin dilakukan di zaman penjajahan Belanda. Masih banyak bangunan di Bandung itu yang masih mempertahankan struktur asli dari zaman kolonial Belanda. Itu kenapa nggak dihancurin aja? Karena peninggalan kolonial itu memiliki beberapa nilai. Ada nilai historisnya di situ, ada nilai arsitekturnya di situ, dan juga semacam kayak tempat wisata sekarang. Maka efek-efeknya juga banyak tuh. Misalnya dia menjadi pengingat masa lalu, dia juga bisa menjadi tempat edukasi publik, dan yang paling penting dia bisa menjadi penggerak ekonomi wisata. Mungkin itu juga alasannya kenapa kita masih mempertahankan undang-undang warisan Belanda. Seperti undang-undang perdata, pidana, dan perdagangan. Karena penggerak ekonomi. Kami pun akhirnya sampai di gedung yang sangat ikonik di Bandung. Gedung Sate. Nah, ini Kang yang namanya gedung sate. Pas banget, saya udah lapar, kita makan siang dulu berarti ya? Bukan, ini gedung pemerintahan, nggak ada jual sate. Oh, kalau itu? Kalau ini lapangan gazebo, tempat orang-orang lari pagi. Oh, pas banget ya, depan gedung pemerintahan ada tempat melarikan diri. Iya lagi. Kalau kamu lari hanya untuk mengejar cinta, itu sia-sia. Larilah kalau kamu dikejar orang KPK. Iya lagi. Ya, Bandung. Seolah setiap jalan dan dinding-dindingnya ingin bercerita tentang kisah-kisah sejarah yang penuh perjuangan, luka, atau mungkin tawa. Sepertinya kita harus ke Bandung lagi. Mungkin tidak hari ini, tapi pasti kita akan kembali. Wonderful Bandung, wonderful Indonesia. Kang Dilan, terima kasih banyak, thank you udah nemenin saya muter-muter Bandung. Happy banget, saya izin tinggal ke Jakarta dulu ya. Kalau kamu mau pergi, aku mau ikut. Tapi kalau kamu ninggalin aku ninggalin kamu duluan.